Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Kembali lagi di Kata Bisnis Indonesia. Kata siapa? Kata Bisnis. Oke, sekarang kita mau diskusi santai ya Om ya, dengan Om Dian Kunchoro. Siapa sih beliau? Kita simak. Dian Kunchoro adalah Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Liquid and Compressed Natural Gas Indonesia, APL CNGI. Ya, jadi kita di sini pengen diskusi, pengen bicara lebih dalam gitu tentang industri gas di Indonesia, terutama CNG dan LNG. Karena Om Dian ini Ketua Asosiasi APL CNG Indonesia. Yes, betul. Asosiasi Perusahaan Compressed and Liquid Asosiasi Perusahaan Liquid and Compressed Natural Gas Indonesia. Oke Om. Jadi aku pengen tahu gitu Om ini kegiatannya apa, industrinya apa, hot topiknya di Indonesia ini bagaimana. Jadi tambah panjang lebar, mari kita bahas. Oke Om Dian, aku mau tahu nih, bagaimana menurut Om Dian melihat kondisi industri gas alam di Indonesia selama 1 tahun terakhir. Aku pengen tahu gitu, sebagai orang yang awam di bidang gas. Baik, terima kasih Om TB atas waktunya. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya Dian Kunchoro, Ketua Asosiasi Perusahaan Liquid and Compressed Natural Gas Indonesia atau disingkat APL CNG. Nah, APL CNG ini sedikit prolog dulu ya. Kita sudah hampir 15 tahun berdiri, dan asosiasi ini untuk menaungi para perusahaan yang bergerak di bidang beyond pipeline istilahnya, atau teman-teman yang bergerak di bidang usaha jualan gas melalui liquid and compressed natural gas, atau gas yang dicairkan dan gas yang dikompresi. Oh, berarti kondisinya setelah natural gas ada proses lagi Ya, jadi kalau di Indonesia ini kan masyarakat mengetahuinya untuk menggunakan gas bumi itu biasanya diadakan di pipa. Nah, kami concern nih di pengusaha-pengusaha untuk bagaimana melayani masyarakat, industri, horeca itu sekitar hotel, restoran, dan kafe yang mau menggunakan gas dan benar-benar banyaknya. Wah, itu pusing itu. Nah, karena dengan pemakaian atau kepeminatan dari para masyarakat yang ingin menggunakan gas tapi tidak ada pipanya, solusinya yaitu kita memberikan CNG atau compressed natural gas. Jadi gas yang dipipa kita kompres, ada stationnya, kemudian gas yang sudah terkompresi dimasukkan ke dalam tabung, kemudian dibawa ke pelanggan. Nah, itu prinsip dasar seperti itu. Untuk yang volume besar seperti yang sudah dilakukan di Indonesia itu menggunakan LNG atau liquid compressed liquid natural gas, artinya gas bumi yang dicairkan. Nah, kalau bicara terkait dengan supply and demand gas 1 tahun terakhir ini lah ya. Jadi memang situasi di Jawa ini yang mana marketnya yang paling besar untuk penggunaan gas itu, untuk gas yang bersumber dari sumur memang ada penurunan, dan dalam hal ini Pertamina dan PGN menutupi kekurangan gas yang dari sumur menggunakan LNG. Oh, ini tantangan buat industri ya sebenarnya. Betul. Jadi untuk menutupi kekurangan tersebut, LNG masuk. LNG masuk dialirkan melalui pipa. Tapi itu hanya terjadi di Jawa Barat. Tapi untuk di Jawa Tengah dan Jawa Timur, masyarakat yang menggunakan gas itu masih bersumber dari gas sumur gas yang memang masih mengalir. Nah, handicapnya memang pipa dari Jawa Tengah menuju Jawa Barat itu belum tersambung, yang akan dibangun oleh pemerintah. Kita tahu ada namanya proyek Cisem 2 atau Cirebon Semarang. Nah, itu kemungkinan tahun depan jadi. Setelah pipa Cisem 2 itu jadi, maka gas dari timur, dari tengah di Pulau Jawa ini bisa mengalir ke barat, atau nanti sebaliknya. Kalau gasnya yang di Jawa Barat
itu bisa dialirkan ke Jawa Tengah atau Jawa Timur. Nah, gas yang di Jawa Barat ini sumbernya kebanyakan dari Sumatera. Jadi secara pipa itu sudah menyambung dari Pulau Sumatera, tepatnya sekitar Gresik, Palembang ke atas, itu sudah mencapai Cirebon. Nah, itu gasnya sudah mengalir melalui pipa. Tinggal Semarang, spesifiknya di Kendal, lagi dibangun pipa menuju ke Cirebon. Nah, situasi itu yang kita antisipasi bagaimana gasnya ini bisa terdistribusikan dengan rata. Dan itu hanya ada di pipa itu hanya ada di sisi utara Pulau Jawa. Untuk yang tengah ataupun ke arah selatan itu pipanya belum sebanyak di daerah utara. Begitu, Om TB. Oke, jadi itu salah satu tantangan besar buat industri ya. Betul. Jadi selain itu menurut Om Dian ada nggak sih tantangan terbesar sekarang buat industri khususnya CNG dan LNG ya? Karena dalam menjaga pasokan energi nasional. Oke. Tantangannya yang utama adalah bagaimana suplai gas terjaga, betul, continue dan nambah terus kalau bisa. Kenapa? Semangatnya pemerintah ini kan dengan nawacita Pak Prabowo, asa cita yang digaungkan, bagaimana kita melakukan swasembada energi, ekonomi hijau gitu ya. Nah, dan satu lagi penggunaan gas bumi ini adalah salah satu tujuan utama pemerintah kita, karena gas bumi ini sumbernya dari negeri kita, dari Indonesia. Kita ingin mengurangi impor energi. Energi itu apa yang diimpor? Ada BBM, bahan bakar minyak, ada LPG. Nah, ini kita mau mengurangi impor dikaitkan dengan gas bumi yang berasal dari Indonesia. Nah, itu yang pertama, tantangannya bagaimana kita menjaga kontinuitas suplai gasnya. Yang kedua, itu adalah penyediaan infrastrukturnya. Karena pipa sudah, let's say sudah nyambung Pulau Jawa sampai Sumatera. Tantangannya bagaimana untuk daerah yang belum ada pipanya. Betul. Nah, disitulah hadir kami di asosiasi. Jadi teman-teman di swasta ini yang memang bergerak di bidang CNG dan LNG itu menyediakan infrastruktur untuk mengantarkan CNG ke masyarakat yang membutuhkan. Oh, yang melalui tracking. Betul. Jadi CNG dimasukkan ke dalam tabung, kemudian dibawa menggunakan truk ke pelanggan-pelanggan. Pelanggannya mana aja? Ada segmen industri, ada horeca tadi, hotel, restoran, kafe, dan kita juga menyasar transportasi juga. Karena awal SPBG kan outletnya CNG Station ini nama lainnya SPBG, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas. Nah, pemerintah sudah membangun SPBG yang banyak. Salah satu tujuannya sebenarnya untuk transportasi, karena mobil pun juga bisa menggunakan gas bumi. Oh iya betul, karena aku lihat tuh di taksi, Betul. Nah, kita memberikan pilihan kepada masyarakat. Jadi masyarakat dalam hal berkendara bisa menggunakan berbagai macam bahan bakar yang sudah lama kita pakai, bahan bakar minyak atau BBM, mau solar, mau bensin gitu ya. Nah, kita kasih opsi tuh, bisa pakai gas. Pakai gasnya pun bisa dikombinasikan atau istilahnya kita kendaraannya hybrid. Dual fuel. Kendaraan itu bisa menggunakan bensin dan gas. Nah, sekarang update-nya mobil listrik. It's okay dengan mobil listrik, kita no problem. Hanya sebenarnya ada opsi lain loh bagi masyarakat untuk menggunakan gas yang harganya lebih murah juga dibandingkan dengan BBM. Nah, itu yang memberikan pilihan untuk penggunaan gas. Jadi dari sektor transportasi, industri, dan horeca itu kita jadikan sebagai market. Oh, soalnya jujur aku sempat nanya ke taksi driver kan, dia gunakan CNG. Saya tanya, Mas manfaatnya apa? Apa yang Mas rasakan? Mereka pada bilang tuh rata-rata pasti juga bilang lebih murah, membawa duit pulang itu lebih banyak. Betul. Makanya unit-unit itu pasti rebutan ya di setiap pulau taksi itu. Betul. Oke Om. Terus
sekarang apakah industri gas kita saat ini berada di jalur yang benar untuk mendukung transisi energi nasional yang seperti pemerintah inginkan? Sudah on track pada prinsipnya, karena ultimate kan sebenarnya kita menggunakan bahan bakar EBT atau energi baru terbarukan, which is itu bukan berasal dari fosil. Karena biar bagaimanapun energi fosil ini one day entah 100-200 tahun yang akan datang itu akan habis. Oke. Maka kita bagaimana mengoptimalkan energi fosil ini. Fosil yang sudah banyak dipakai minyak. Iya. Nah, minyak cadangannya sudah mulai menurun. Energi fosil salah satunya gas. Nah, transisi untuk menuju renewable energy itu gas. Oke. Jadi bagaimana kita memanfaatkan gas ini untuk menggantikan BBM. Jadi energi fosil itu BBM-nya ada, sudah menurun, gasnya kita optimalkan nih. Nah, kita optimalkan penggunaan gasnya sampai nanti ultimate kita menuju net zero emission lah kalau untuk mengurangi polusi juga kan. Jadi sebelum ke energi baru terbarukan, energi transisinya yaitu gas. Sudah on track. Bagaimana pemerintah juga merubah penggunaan bahan bakar untuk pembangkit listrik nih. Oke. Kemudian untuk industri-industri, jadi transisinya menggunakan gas itu sudah on track. Nah, tinggal bagaimana menambah volume gasnya agar penggunaan bahan bakar minyaknya berkurang. Oke. Itu sih sesimpel itulah situasi. Iya, jadi buat teman-teman yang di industri apapun itu yang membutuhkan energi, jadi jangan khawatir. Maksudnya gas bumi ini kan nggak cuma di pipa ya Om ya. Betul. Ada yang dikirim via trucking, jadi CNG, Betul. ada yang jadi liquid, LNG. Iya. Oh, menarik ya. Jadi sebenarnya jarak itu bukan tantangan. Bukan. Betul. Oke, kalau aku boleh tanya lagi ya Om ya. Dalam beberapa bulan terakhir ini kan banyak industri yang mengeluhkan penurunan gas. Oke. Gas pipa termasuk ya. Dan gangguan pasokannya. Kira-kira menurut Om sebagai ketua asosiasi, penyebab utamanya ini apa sih? Penyebab utama sekali lagi, pertama gas yang mengalir ke Jawa Barat itu berkurang. Oke. Ditutupi dengan LNG. Artinya sekarang sudah ada gasnya, tapi kombinasi antara gas pipa dengan LNG. Nah, untuk teman-teman industri yang memang membutuhkan gas, memang bukan gas yang nggak ada sih sebenarnya. Tapi karena ada kombinasi gas pipa dan LNG, jadi harganya agak naik. Kenapa naik? Kita mesti tahu dulu perbedaan harga ya. Ya. Harga gas pipa, jadi semua itu gas bumi. Nah, gas bumi yang mengalir lewat pipa itu pasti lebih murah harganya. Karena pendistribusian itu hanya menggunakan pipa dari sumur gas, Ya. dieksplorasi, ada proses pembersihan, kemudian gasnya masuk ke dalam pipa, Ke pipeline ya. ke pipeline, kemudian ke pelanggan-pelanggan. Sesimpel itu, jadi gasnya pasti lebih murah. Nah, untuk yang proses lainnya, gasnya tetap, tapi untuk mengantarkan gas yang jauh dari pipa, ada dua tadi kan, bisa menggunakan CNG atau LNG. Untuk dirubah menjadi CNG itu ada biayanya lagi. Dari gas yang ada di dalam pipa dikompres, itu dikompres perlu alat-alat, ada kompresor, ada dispenser, ada dryer, scrubber dan lain-lain. Itu ada biayanya. Setelah dikompres, gasnya kan dimasukkan ke dalam tabung. Kemudian dari lokasi material sensor atau SPBG itu kita bawa menuju ke pelanggan. Nah, ini ada logistik cost-nya. Jadi Transportation fee ya. transportasi fee. Jadi gas mengalir itu selain ada biaya masuk pipa, lewat pipa, dikompres, ada biayanya, kompres fee, ada biaya logistiknya lagi atau transportasinya lagi. Nah, itu pasti akan lebih mahal. Itu yang CNG. Nah, untuk volume yang besar, saat ini kan Indonesia sudah memiliki banyak lah, mungkin ada sekitar 5 LNG plant, tapi problemnya kebanyakan di luar Pulau Jawa. Oh. Nah,
Kita punya Tangguh ada di Papua, kita punya Bontang ada di Kalimantan. Di Kalimantan ada lagi beberapa teman swasta yang punya LNG plant juga. Kemudian di Sulawesi, Dogi Sinoro, itu gas dari Sulawesi dijadikan LNG. Kemudian proses pencairan gas ini juga mahal. Kenapa LNG-nya itu Lebih mahal. mahal? Karena selain gasnya tadi dicairkan, dan kemudian bisa dibayangkan gas yang cair ini dibawa dari Papua, dari Kalimantan, dari Sulawesi pakai kapal, otomatis kan butuh Iya, bahan bakar ya untuk membawa LNG tersebut. Dibawa ke Jawa, kemudian di Jawa gas LNG-nya ini dimasukkan ke dalam pipa, diregasifikasi, dirubah dari gas cair, kemudian menjadi gas, kemudian gasnya dimasukkan ke dalam pipa. Nah, jadi kan otomatis ada supply chain tambahan yang mengakibatkan harga gasnya memang lebih mahal. Oh, gitu. Dan itu yang kita harus pahami terlebih dahulu. Dan gas yang ada sekarang ini di Jawa Barat itu mendapatkan LNG dari Sulawesi, dari Tangguh, bahkan dari Bontang. Itu kan dibawa. Nah, itu yang menyebabkan pada saat teman-teman industri di Jawa Barat itu mendapatkan gas yang kombinasi antara gas dari sumur dan LNG, akhirnya harganya jadi agak lebih mahal. Nah, ini kita harus memahami juga, karena di industri pun juga penggunaan gas ini kan juga menjadi salah satu peran yang penting ya, yang memang menjadi biaya yang lumayan besar dari cost structure-nya produk-produk mereka. Oke. Gitu sih Om Tebe. Oke, soalnya ini kan banyak pertanyaan ya. Apalagi nanti habis ini kita bakal tanya tentang harga ya. Karena banyak teman-teman dari industri di pabrik-pabrik, mereka nanya, kok harganya jadi lebih mahal seperti itu. Oke, itu salah satu penyebab tadi. Jadi kalau next pertanyaan kayak, apakah benar Indonesia berpotensi berubah menjadi net importer LNG dalam beberapa tahun ke depan? Kalau semangatnya kan kita Indonesia ini ingin mengurangi impor tadi ya, impor energi. Kemudian setelah kebutuhan domestik atau Indonesia tercukupi, tidak menutup kemungkinan kita akan mengoptimalkan terlebih dahulu, kemudian kita mengekspor. Tapi kalau kita mengimpor semua energi, harusnya dengan tren yang ada, semua energi yang ada ini bisa diganti dengan gas. Oke. Jadi sebenarnya cadangan gas kita tuh cukup banyak. Data terakhir yang saya punya itu per tahun 2023 kita punya cadangan gas yang terbukti itu 35 TCM. Kemudian cadangan potensial kurang lebih 19 sampai 25-an lah TCM. Artinya itu sangat besar sangat besar, dan itu harusnya kita bisa menggantikan semua kebutuhan energi di Indonesia dengan penggunaan gas ini. Nah, handicapnya infrastruktur tadi. Jadi ada segitiga nih. Kalau kita melihat fundamentalnya ya, segitiga itu harus ada untuk bagaimana pemanfaatan energi. Pertama tadi bahan bakarnya, atau kita bicara gas, ada gasnya, ada infrastrukturnya, ya. Ini ada demand-nya. Betul. Jadi artinya segitiga ini harus terbentuk, karena ini menjadi salah satu syarat mutlak lah kalau menurut saya, bagaimana kita bisa mengoptimalkan gas bumi yang ada di Indonesia ini. Akhirnya semuanya kan semangat pemerintah juga kita swasembada energi, artinya betul bagaimana memanfaatkan energi yang ada di Indonesia. Batu bara oke, kita punya, bisa dikombinasikan juga, bisa dioptimalkan juga. Tapi kalau batu bara ada efek polusi dan lain-lain. Nah, salah satunya memang gas bumi ini menjadi solusi lah untuk dioptimalkan di Republik yang kita cintai. Luar biasa. Jadi menurut Om Dian, apa sih langkah strategis yang bisa dilakukan agar LNG domestik ini tetap kompetitif tanpa menekan sektor industri?
harus banyak LNG plant. Jadi contoh tadi kan yang saya sampaikan, LNG plant di Indonesia ini ada di Papua, Kalimantan, Sulawesi gitu ya. Di Arun, di Aceh hanya storage saja, dia LNG plant-nya belum aktif lagi. Nah, kalau mau menekan bagaimana biar lebih masif lagi, terutama penggunaan LNG, di Pulau Jawa ini harus ada LNG plant. Artinya gas yang ada di pipa harus kita cekkan dengan adanya LNG plant tersebut, karena LNG plant di Jawa ini di member kita baru ada satu yang sudah berjalan, dan itu pun volumenya belum besar. Yang di Sidoarjo, Yang di Pasuruan, di Pasuruan, Jawa Timur. Pasuruan nanti akan ada lagi next di Gresik. Di Gresik. Nah di Gresik itu ada di plan juga. Nanti teman-teman di Jawa juga ada rencana, mungkin ada 2 atau 3 lagi yang swasta ya, yang akan bangun energi plant ini, walaupun volumenya tidak besar-besar, tidak terlalu besar, karena memang perbedaan LNG dan CNG ini secara volume, LNG ini bisa mengeluarkan lebih banyak, karena kan gasnya cair nih, Ya betul. ya kan? Dengan ukuran tabung yang sama, volumenya bisa 4 kali lipat LNG dibandingkan CNG. Oke. Jadi itu juga termasuk potensi buat teman-teman pengusaha ya. Betul. Yang mau bikin Bisnis. energy plan ya. Iya. Betul. Iya. Tapi satu lagi ya, harus punya juga, selain tadi gasnya ada, infrastrukturnya ada, harus punya juga potensi market yang akan menggunakan LNG tersebut. Nah itu bisa dikombinasikan lah biar bisnisnya jalan. Gitu Om Pepe. Siap, mantap. Ini ada pertanyaan titipan nih dari temen nih. Dia pabrik kecap. Dia nanya, kan harga gas industri sekarang ini naik hingga 16 MMBTU ya. 16 US dollar kurang lebih ya, 15 sampai ya. Padahal sebelumnya HGBT-nya tuh hanya sekitar 6 dolar kan. Bagaimana sih asosiasi menilai kenaikan harga tersebut? Oke, perlu dipahami juga ya, kalau harga BT itu kan harga gas untuk yang industri tertentu itu sekarang bukan 6 dolar juga, sekarang udah naik ke 7 dolar karena ada revisi lah terakhir. Nah, dengan update sekarang yang tadi saya sampaikan, proses kombinasi antara gas plus sama LNG itu harganya, kalau LNG itu satu lagi harganya naik turun berdasarkan SCP lah. Sekarang mungkin kombinasi teman-teman PGN menjual antara range 14 sampai 16 dolar gitu ya. Oke. 14 sampai 16 US dollar per MMBTU. Nah, jangan dibandingkan juga dengan gas yang HGBT, karena HGBT itu alokasinya khusus. Oke. Dan gasnya juga terbatas. Gasnya itu sudah ditentukan, pelanggannya sudah ditentukan. Nah, ketersediaan gas yang untuk industri tertentu ini atau HGBT juga melihat ketersediaan gasnya. Kalau gasnya itu lagi turun, ya mereka pasti otomatis turun. Nah, makanya pelanggan-pelanggan yang menggunakan gas HGBT itu kalau alokasinya turun, ditawarkan dengan gas yang non HGBT, which is memang harganya lebih mahal karena yang itu tadi basicnya karena ada LNG dan gas yang mengalir pipa dikombinasikan tadi. Oke, jadi bukan ini kan soalnya mungkin mereka kaget ya, ya betul. dapat harga gas tertentu dan khusus ini kan. Iya. Ya, tapi ya ini penjelasannya mungkin harga khususnya udah habis stoknya. Ya, perlu dipahami juga ya bahwa karena HGBT ini kan ada volume dan jangka waktu juga. Betul, setuju. Nah, kalau teman-teman Indonesia ingin memperpanjang, ya harus meminta tambahan waktu dan tambahan alokasi kepada pemerintah. Nah, itu yang harusnya mungkin diupayakan juga, walaupun perlu pembuktian juga nih untuk teman-teman industri dengan menggunakan gas yang murah, impact yang dijanjikan juga memberikan hasil apa enggak gitu. Artinya otomatis kan dengan harga gas murah daya saing naik, daya saingnya tuh bagus gitu ya, produknya lebih murah, side efeknya
karena bahan bakunya murah, produknya naik, naik kerja nambah, Betul. pajak nambah, Ekonomi berjalan. ekonomi berjalan. Karena harapannya seperti itu. Nah itu juga menjadi tantangan juga untuk teman-teman Indonesia untuk membuktikan itu. Karena ini ujung-ujungnya akan membantu pemerintah juga. Betul. Gitu kan? Dikasih gas murah, ya iya mana efek dari industri. Nah itu yang perlu menjadi tantangan kita lah. Nah kami sebagai penyedia gas juga intinya bisa memberikan efisiensi. Karena harga CNG yang kita jual ini, kalau dari sisi harga bisa memberikan saving 20% dibandingkan dengan harga LPG atau BBM. Savingnya lumayan, 20%. 20%. Nah, dengan saving itu harapannya teman-teman pengguna kan bisa meningkatkan produksinya. Ya. Efektivitasnya. Betul. Jadi, apakah sudah ada dialog antara asosiasi dan pemerintah atau khususnya di sini PGN terkait formula harga yang lebih berkeadilan untuk teman-teman industri? Oke. Kita di asosiasi sedang intens untuk diskusi dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM, CQ-nya Dirjen Migas. Untuk kita lagi berkajian juga, kajian ini untuk bagaimana memberikan gambaran secara holistik bisnis bio pipeline. Kalau gas pipa udah jalan. Ya. Nah, ujung-ujungnya apa? Agar gas yang sudah ada ini bisa dioptimalkan dengan menggunakan sarana moda transportasi lain yaitu CNG dan LNG. Nah, pada saat kita ingin memajukan bisnis gas ini dan kita juga menggandeng member kita juga di teman-teman Pertamina Group, PGN Group juga ada di member asosiasi kita. Nah ini menjaga semua kepentingan dari badan usaha CNG dan LNG dan gas pipa, di mana kita di asosiasi, di teman-teman asosiasi ini membantu pemerintah juga loh untuk mendistribusikan gas agar lebih masif lagi, agar yang memakainya lebih banyak lagi. Terlepas itu memang ada saving atau efisiensi yang didapatkan oleh pelanggan, itu adalah benefit atau jualan pedagang gas kita juga nih, kita sebagai badan usaha yang bergerak di bidang CNG dan LNG ya. Karena tidak dipungkiri harga LPG dan BBM yang ada sekarang karena impor pasti lebih mahal dibandingkan gas yang dari Indonesia sendiri. Kan logikanya gasnya dari Indonesia pasti lebih murah dong dibanding bahan bakar LPG atau BBM yang memang didatangkan dari luar Indonesia, otomatis lebih murah. Jadi kalau aku nanya lebih lanjut ya tentang seberapa besar dampak kenaikan harga gas ini terhadap daya saing industri nasional, terutama kan sektor-sektor yang padat energi seperti pupuk, keramik, dan makanan tentunya. Kalau pemerintah sudah memberikan perhatian khusus kepada yang tadi disebutkan Om Tebel, pupuk udah dapat alokasi tersendiri, keramik dapat HGBT, itu gasnya udah gas-gas khusus lah yang memang harus disediakan dan harganya kompetitif. Dampaknya sangat luar biasa menurut saya. Begitu ya. Karena di teman-teman industri itu mungkin harga gas itu komponennya bisa 30-40% dari atas cost structure yang dihasilkan oleh produk-produk para industri ya. Nah, dengan diberikan gas yang murah, otomatis kan bisa menambah daya saing mereka gitu. Harapannya mereka bisa bersaing juga untuk mengekspor produknya. Kan dikasih gas yang murah. Nah, pemerintah membantu penyediaan energi gasnya. Selain untuk pasar domestik biar lebih murah, manfaatnya banyak bagi masyarakat Indonesia, dan kalau ekspor bisa bersaing juga, karena kan kita tahu lah ya, di luar sana mungkin harga gas yang ada di Cina dan lain-lain gitu ya, harga energinya juga cukup bersaing lah. Dan walaupun bukan hanya karena faktor pemberian energi murah, kalau yang kita bicara persaingan global ya, mungkin dari tenaga kerja, mungkin dari pajak-pajak yang diberikan insentif oleh pemerintah mereka, that's why harga produknya turun. Nah, tapi paling tidak pemerintah kita udah memberikan nih alokasi gas yang memang murah, harapannya mereka bisa bersaing lebih.
eh, tinggi lagi. Luar biasa, ini program pemerintah yang sangat baik gitu. Betul, betul. Terus Kita mensupport pemerintah. luar biasa. Terus kalau bagaimana perkembangan LNG dan CNG beyond pipeline di Indonesia saat ini? Dari kita di asosiasi punya 28 member, itu bergerak di bidang CNG dan LNG. Ke depan harapan kami di asosiasi ini juga gasnya tetap terjaga agar kita untuk mengembangkan menjadi CNG dan LNG, kan basicnya gasnya nih gas juga, gas bumi juga kan? Ya gasnya harus ada dan terjaga suplainya. Prospeknya menurut saya sangat besar karena selain kita juga menggantikan energi yang lebih mahal dan kemudian kita mengurangi impor gitu kan, dari sisi efisiensi harga dapat, impornya juga dapat, dan satu lagi gas bumi ini kan membawa efek yang lebih ramah lingkungan lah dibandingkan yang lain. Dan bagaimana kita juga persiapan menuju energi baru terbarukan, karena kita juga udah mulai nih di asosiasi bagaimana kita memanfaatkan biogas. Yes. Nah, biogas gasnya dari mana? Dari tanaman, Oke. sawit yang sekarang berjalan. Terus kemudian juga ada dari kotoran sapi, which is itu kalau di Eropa udah banyak banget tuh program tersebut. Nah, gasnya itu pun at the end EBT juga loh. Oh, Biogas dari sawit, pome atau limbahnya sawit ditumpuk, ditutup, didom, keluar gasnya diambil. betul. Artinya itu kan memang dari proses energi baru terbarukan, sawit kan akan tumbuh terus. Dan ini limbahnya sawit loh, bukan sawitnya yang kita. Betul. Nah, artinya membawa efeknya luar biasa. Satu lagi, limbah kotoran. Kotoran sapi itu bisa kita kumpulkan, ditutup juga, gasnya bisa kita ambil. Walaupun dari sisi volume tidak besar ya, Betul. tapi paling tidak keberlanjutan penyediaan gas ini bisa menjadi salah satu alternatif dan bisa memberikan kontribusi mengurangi polusi. Ya ujung-ujungnya kita harapkan menuju ke net zero bisa gitu, pengurangan karbon. Kalau ngomongin tadi yang dari sawit, kan aku dengar ada success story di Kalimantan tuh. Betul. Itu jadi limbah dari kelapa sawit dibuat apa namanya, jadi gas, biogas, terus di upgrading lagi, Om, dinaikin. Betul. Metannya. Bukan dinaikin. Jadi limbah sawit namanya forme, kemudian ditumpuk kayak sampah itu kan lama ada gas itu ya, betul. Nah, gasnya diambil, cuma dibersihin saja sebenarnya. Gasnya diambil aja sebenarnya. Gas ambil. Nah, gas yang dari domnya si forme ini kan masih kotor ya, itu masih ada kandungan airnya, masih ada kandungan mungkin impurities lain lah ya. Nah, itu dibersihkan dengan suatu proses. Setelah bersih, gasnya diambil. Nah, itu metan juga ya, C1 juga. Nah, setelah gas, kemudian gasnya itu karena yang mau menggunakan gas itu jauh, pakai pipa kejauhan. Akhirnya gasnya dikompres menjadi CNG. Nah, setelah jadi CNG dalam tabung dibawa juga tuh pakai truk ke daerah yang menggunakan gas. Untuk sukses story yang ada di Kalimantan, sebenarnya mereka itu kan kebun sawit luas nih. Nah, mereka punya pabrik pengolahan sawit, mereka punya kampung-kampung yang tadinya itu menggunakan listrik pakai genset dan pakai solar. Nah, mereka tuh mengurangi solarnya. Jadi gas yang hasil dari limbahnya sawit dijadiin CNG, dibawa ke pembangkit-pembangkit di kampung-kampung di daerah-daerah pemukiman yang ada di kebun sawit tersebut, untuk gasnya dipakai untuk genset menggantikan solar. Gensetnya dimodifikasi lah, dikonversi menjadi genset gas. Nah, jadi penggunaan solarnya turun mereka. Nah, otomatis apa? Kemandirian energi timbul. Betul. Ya kan? Energi baru terbarukan. Semuanya itu terintegrasi energi dari
kebun sawit itu juga. Iya, karena ini jadi solusi bagus buat pengusaha-pengusaha sawit, perkebunan yang besar, Betul. perkebunan industri. Jadi limbahnya itu tidak melulu cuman dibuang atau dijadikan pupuk, Betul. tapi masih ada value added-nya lagi ya. Betul. Oke. Next kita kotoran sapi. Oke. Tapi harus banyak. Sapinya itu harus ya 5.000, 10.000 atau di atas 20.000 lah. Itu Oke. yang masuk skala keekonomian ya. Betul. Dan gasnya bisa juga kita jual di sekeliling pabrik atau peternakan sapi, atau untuk kebutuhan peternakan sapi sendiri bisa juga. Oke, benar-benar. Ini solutif nih. Betul. Ini kita sedang kerjakan juga. Nah, kita di APLCJ juga sering diskusi lah dengan teman-teman, sama di Kementerian SDM juga, tapi di Direktoratnya EBTK, Energi Baru Terbarukan, yang memang menangani hal tentang biogas ini. Gitu Om Tony. Jadi itu bisa masuk ke desa-desa kecil. Betul. Mau jadi apa? Kompor gas aja juga bisa. Jadi Luar biasa itu. Bahkan ada di kita bisa searching di YouTube deh. Ada satu desa itu kreatif. Karena sapinya nggak banyak. Terus tapi kotoran sapi itu dikumpulkan dalam suatu tempat gitu lah ya, kayak septic tank gitu. Nah, di atas septic tanknya itu mereka mengalirkan gas pakai pipa paralon ke rumah-rumah yang dekat peternakan sapi untuk menggantikan apa? Kayu bakar. Luar biasa. Dan itu hanya dibakar gini aja nyala. Luar biasa. Nah. Nggak usah beli gas LPG lagi. Betul. Oh, aku mau nanya, apakah sudah ada contoh sukses kerja sama CNG atau LNG di kawasan timur seperti Sulawesi atau Maluku? Oke. Kalau di Sulawesi kita pernah, member kita juga PT Gagas Energi Indonesia, grupnya PGN, itu mengirimkan CNG ke Pemalang, di Sulawesi itu. Nah, tapi ini memang untuk trial pembangkit. Pembangkit mereka itu membutuhkan gas yang lumayan banyak, dan kita kirim CNG-nya itu sampai menggunakan kapal dari Surabaya menuju ke Sulawesi. Tapi memang itu hanya untuk komisioning awal, karena harga CNG-nya jadi mahal kalau dibawa dari Jawa. Iya, karena emang jauh banget ya dari Jawa. Jauh banget. Dan kalau pernah, tapi kalau untuk mencapai skala keekonomian di Sulawesi saat ini, itu teman-teman kita di asosiasi juga sudah membuat mother station atau CNG station di daerah Banggai, Luwu. Oh, di Luwu. Nah, jadi memang untuk optimal penggunaan gas itu membuat CNG stationnya ya di daerah situ. Kalimantan nih, Sulawesi, dia bikin CNG station dulu untuk pendistribusian ke Makassar. Nah itu nanti udah jalan, jadi nggak perlu lagi kirim gasnya dari Jawa. Ya udah, lebih menghemat murah. Tidak murah. Di Kalimantan, di Balikpapan sudah ada. Jadi pemerintah kan juga membangun SPBG yang tadi di awal saya sampaikan untuk transportasi. Salah satunya di Balikpapan. Di Balikpapan itu ada CNG station sama. Selain menjual untuk transportasi, menjual juga CNG-nya itu ke industri sama mereka. Karena ada di Balikpapan, mereka ke Banjarmasin, ke Samarinda, itu lebih efektif dan efisien. Betul. Jadi bikin CNG station itu mendekati demand. Iya, berarti sepertinya pemerintah sudah memberikan ruang ya bagi swasta dalam pengembangan fasilitas CNG dan LNG kecil menengah. Betul. Kalau menurut Om nih, apa usulan konkret dari asosiasi untuk menarik investor baru di sektor gas ini? Kita coba diskusi dengan teman-teman ya, investor lokal dulu lah ya, karena pasar market Horeca itu cukup besar dengan penawaran efisiensi
yang kita berikan kepada para pemilik hotel, restoran, dan kafe. Dengan 20% tadi efisiensinya. Nah, investasi di mana? Investasinya membuat CNG station, terus menyediakan tabung, dan ada truknya, kemudian ada meter di pelanggan atau istilah di CNG itu PRS, Pressure Regulating Station. Jadi Pressure Regulating Station ini adalah menurunkan tekanan yang di dalam tabung agar bisa dipakai oleh pelanggan. Nah, itu investasinya. Di mana lokasinya? Kita saat ini di Jawa Barat itu kalau bicara SPBG mungkin ada sekitar 20-an. Nah, 20 ini dengan penyebaran yang agak sedikit itu di daerah barat, daerah provinsi Banten lah, itu masih agak sedikit tuh CNG station ya. Itu potensi juga menurut saya untuk penyediaan CNG station. Nah, yang besar lagi LNG station. Nah, LNG station ini sasarannya adalah ke pelanggan industri yang memang volumenya lebih besar dibandingkan marketnya CNG, karena kan dia volumenya lebih besar juga, jadi lebih efektif juga kalau kita menggunakan LNG. Cukup besar untuk peluang investasi bagi para investor yang memang ingin bergerak di bidang CNG dan LNG ini. Ingat ya teman-teman ya, kalau mau bisnis kita bisa diskusi lebih lanjut nih sama Om Dian nih. Ingat asosiasi perusahaan liquid and compressed natural gas Indonesia. Oke, kita lanjut ya. Siap. Jadi bagaimana potensi CNG untuk sektor transportasi publik dan logistik di Indonesia? Tadi kan udah dijelasin sama Om sedikit tuh. Ada taksi, ada bajai, seperti itu Om ya. Iya. Jadi potensinya sebenarnya besar kalau untuk di transportasi publik. Transportasi publik dengan kondisi saat ini bicara besar, tapi memang kita punya karakter tersendiri untuk penggunaan gas transportasi, karena pemerintah saat ini juga memasifkan listriknya ya. It's okay dengan listriknya. Nah, kan handicapnya itu tempat pengisiannya. Betul. Kayak kita saat ini udah nyaman dengan menggunakan BBM, mau solar ataupun bensin. SPBU-nya banyak banget. Terus kemudian kalau dulu MTB pernah ingat zaman program Langit Biru pemerintah, betul, kita mungkin sekitar tahun 2000-an gitu, itu pemerintah bangun SPBG. Tapi SPBG-nya menurut masyarakat kurang banyak. Jadi kalau masyarakat mau mengganti gas di mobilnya, saya ngisi di mana? Iya betul. Kan gitu kan? Betul. Nah, isinya itu. Pada saat pemerintah sudah membangun, kita juga perlu mengoptimalkan ya SPBG yang sudah ada. Terus kemudian booming listrik. Pemerintah listrik pun juga lagi mau banyak SPKLU-nya nih, kan banyak gitu ya. Pilihan sih, nggak apa-apa. Jadi pemerintah menurut saya memberikan pilihan kepada masyarakat, biar masyarakat yang memilih. Betul. Karena kalau bicara efisiensi dibanding BBM, pakai gas juga murah, pakai listrik jauh lebih murah. Nah, itu pilihan. Dan jadi dan kita berkiblat kemana? Nah, satu lagi yang saya mau sedikit edukasi lah ya. Iya, silakan. Kan kiblat otomatis ini beda-beda nih. Kalau China mungkin ke listrik. Jepang listriknya kan jarang dia, Betul. sedikit lah ya. Dia akan jump ke hidrogen ya. Iya, betul. Ya, hidrogen. Dia akan jump ke hidrogen. Sudah ada prototipe kendaraan pakai hidrogen. Nah, ini sedikit dedikasi kepada para penonton OMTB lah. Jadi hidrogen ini teknologi yang mirip dengan CNG untuk di kendaraan. Karena basicnya itu hidrogennya tersimpan dalam tabung. Oke. Tabungnya disimpan di dalam kendaraan. Nah, kemudian jangan salah, tekanan yang ada di hidrogen ini juga besarnya atau tingginya itu lebih tinggi dibanding CNG. Hidrogen itu bisa mungkin 400 bar, CNG 200 bar. Nah, logika kita,
Kalau kita ingin ke hidrogen yang tekanannya 400 bar, kita harus belajar dulu dong CNG-nya yang 200 bar. Artinya kalau orang sudah terbiasa dengan CNG, otomatis nanti handling hidrogennya akan lebih mudah karena udah terbiasa nih. Karena banyak teman-teman yang bilang takut kan. Betul. Meledak atau apa karena tekanannya emang tekanan tinggi kan. Betul. Nah, tekanan tinggi ini kan kita udah punya spek peralatan yang memang udah dicoba, terukur dan tersertifikasi. Oh, betul. Itu Ya paling kan? penting. Itu penting kan, karena kan kita punya regulasi juga di sini. Semua converter kit yang atau tabung-tabung yang ada di kendaraan yang pakai gas sekarang itu ada sertifikasinya. Tabungnya ada sertifikasinya, converter kitnya ada. Dan sebenarnya memang masyarakat ya nggak perlu ragu. Kalau saya tuh di contoh teman-teman ada kendaraan solar, bensin, gas, listrik. Pakai yang mana nih? Itu ujung-ujungnya pilihan dan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian kita kalau di Jakarta tengah kota SPKL-nya banyak, apalagi free gage gitu kan, prefer mobil listrik nggak apa-apa. Nah sekarang sudah ada hybridnya, hybrid BBM dengan listrik. Padahal hybrid BBM dengan gas sudah lama. Lebih murah karena harga gasnya 4.500. Katakan teman-teman pakai Pertalite 10.000, harganya udah setengah. Lebih murah kan gitu. Nah itu pilihan sebenarnya bagi masyarakat untuk penggunaan bahan bakar mana yang lebih ideal sesuai dengan kebutuhan intinya dan kemampuannya. Betul gitu. Jadi sebenarnya apakah ada kebijakan pemerintah yang mendukung konversi kendaraan ke CNG saat ini? Kebijakannya pemerintah menyediakan SPBG. Oke. Dan ada beberapa waktu yang lalu, 3 atau 4 tahun yang lalu, pemerintah memberikan bantuan converter kit kepada public transportation. Angkot, taksi itu sebenarnya memberikan contoh. Dan saat ini pun masyarakat juga sudah mulai banyak nih membeli converter kit sendiri, terutama buat teman-teman yang online. Bukan, ya taksi online itu karena mereka pencapaian kilometer yang panjang, mereka mencari bahan bakar yang lebih murah. Bahkan ada beberapa taksi online itu tabungnya 2 di mobilnya, nanti dia nyari iritnya, harganya 4.500 gitu kan, kemudian dicampur dengan bensin. Jadi kendaraan pun sebenarnya isu keterbatasan SPBG itu no worry. Kenapa? Karena kendaraan itu disetting defaultnya mana yang full itu kendaraan akan jalan. Contohnya gini, bensin dan gasnya full nih, si kendaraan default itu akan memprioritaskan gas dulu yang lebih murah. Tapi pada saat gasnya habis, dia otomatis switch ke bensin. Dual fuel ya? Dual fuel kan tadi hybrid. Iya. Dia otomatis jalan, nggak akan mengganggu jalannya ini mobil. Nah, pada saat ketemu SPBG, diisi lagi gasnya. Tapi kan mobilnya tetap jalan. Tapi begitu gasnya penuh, defaultnya dia isi pakai gas lagi. Itu otomatis, peralihannya otomatis kita bisa setting. Jadi kalau misalnya saya punya kendaraan pengen convert ke gas atau dijadiin dual fuel itu kemana tuh? Nah itu bisa hubungin ke asosiasi kita. Karena pasti ada anggota om yang betul. Jadi anggota kita juga ada jualan converter kit, ada jualan tabung, ada jualan gas juga. Jadi semuanya itu yang tergabung dalam ekosistem CNG dan LNG itu ada di asosiasi kita APL CNGI. Oke, jangan lupa ya teman-teman, karena gas ini ingat dia itu jembatan, bridge full menuju energi bersih. Betul. Jadi kalau aku boleh lanjut nanya ya Om Dian, apa sih strategi asosiasi untuk memastikan gas alam tetap menjadi bagian penting dalam bauran energi nasional hingga 2030? Oke, strategi kita bagaimana pertama menjaga konsistensi dari asosiasi kita ini untuk memberikan masukan kepada pemerintah bahwa kita ini pengusaha membantu pemerintah, betul ya, membantu pemerintah untuk memastikan penggunaan gas melalui CNG dan LNG ini. Kalau gas pipa sudah ada lah ya, asosiasi pun juga sudah ada. Nah kita khusus yang beyond pipeline ya. Dan kemudian berdiskusi lah, mengedukasi masyarakat dan memberikan informasi kepada pemerintah bahwa ini loh market ini sudah ada.
Ini loh teknologinya sudah ada. Dan kami di asosiasi sering banget diajak diskusi dengan teman-teman migas terkait dengan update teknologi, terkait dengan standar-standar yang baru digunakan, terkait dengan komposisi gasnya yang memang sudah ada saat ini, sama market terutama. Karena kan pemerintah juga selalu nanya ke kita, emang kalau dibanyakin gasnya marketnya ada, di mana aja, volumenya berapa aja, dan marketnya baru atau konversi, existing, merubah energinya dari yang sebelumnya mungkin menggunakan LPG atau BBM, kemudian mengkonversi, mereka berubah ke gas bumi melalui CNG ini. Nah itu selalu ada diskusi dengan pemerintah, dan pada saat pemerintah mau mengeluarkan suatu aturan, kan kebijakannya pasti akan courtesy lah dengan para pengusaha. Courtesy dengan pengusaha ini salah satunya diwakili oleh asosiasi. Iya, ya agar semua bersinergi ya, Om. Betul, betul. Oke, betul. oke. Jadi, apakah asosiasi melihat tahun 2026 akan menjadi tahun pemulihan bagi sektor gas nasional? Harapannya demikian. Karena kalau kalau saya lihat, semoga gas yang bersumber dari sumber gas ini bisa masuk ke jaringan pipa yang ada di Jawa Barat, bisa nambah lah gas dari sumur. Walaupun saat ini bisa ditutupi dengan LNG ya, it's okay. Nah harapannya juga di Jawa Tengah dan Jawa Timur sumber gasnya itu ada yang baru nih, biar menambah pasokan gas yang mengalir di pipa. Gas di pipa banyak, otomatis dijadiin CNG atau LNG itu pasti banyak. Iya benar. Jadi semua market ter-reach dengan benar ya? Iya, terlayani. Oke Om, menurut Om Dian, jika hanya ada 3 prioritas utama untuk memperbaiki ekosistem gas di Indonesia, apa saja menurut Om Dian yang paling penting dan mendesak? 3 prioritas ya. Iya. Yang pertama otomatis pasti gasnya, satu. Yang kedua penyediaan infrastruktur. Nah, kalau boleh kita ada diskusi juga dengan pemerintah juga. Karena teknologi CNG dan LNG ini kebanyakan memang masih impor kita. Iya betul. Nah, teman-teman di pengusaha ini sudah ada beberapa kali diskusi kalau bisa ada pengurangan pajak impor. Oke. Karena ini kan alat yang dipakai untuk membantu masyarakat menggunakan gas, betul. Walaupun masih impor. Nah itu kita minta tambahan stimulus lah berupa pajak dan lain-lain. Yang keempat, sinergi terkait dengan 5. Jadi pemanfaatan atau skala prioritas penggunaan gas ya itu kita pada saat pada saat dibuka suatu kawasan industri baru, kalau itu jauh dari pipa, bisa kita bikin klaster dengan sumber gas itu dari CNG atau LNG. Tapi pakai pipa nggak apa-apa kalau itu jauh dari pipa. Iya benar. Nah itu perlu di matchkan, perlu dicocokkan lah. Bagaimana meng-create demand yang ada seiring dengan kebutuhan gasnya berapa. Itu sih menurut saya dari 3 skala prioritas. Oke. Hampir terakhir ya Om. Apa harapan asosiasi terhadap kebijakan gas nasional yang akan datang? Harapannya sih gasnya murah. Amin. Itu teman-teman itu banyak banget. Amin. Tolong sampai di teman Jadi yang asosiasi gas. ya harapan di tahun 2026 dan yang akan datang, apalagi kita tahu ya pemerintah lagi konsep juga untuk mengeksplorasi sumber-sumber gas yang baru. Contohnya Marcella yang besar banget kan, kita lo punya ya alhamdulillah dikaruniai sumber daya alam berupa gas yang besar. Nah dengan besarnya volume otomatis kan mengeluarkan juga ongkosnya lebih memang mahal, tapi dengan besarnya gas yang diambil semoga bisa menurunkan biaya. Nah harapannya itu pertama terjaga suplainya, kedua harganya juga jangan terlalu mahal, karena kan CNG dan LNG itu ada ongkos tambahan lagi yang tadi saya bilang di awal. Ada transport cost lagi yang harus dikonsider oleh para pemakai, which is itu masuk ke dalam harga jual yang kita tawarkan kepada
pelanggan. Nah itu dua harapan kami. Jadi udah tahu kan kenapa harga gasnya itu nggak bisa murah untuk sekarang ya? Iya. Tapi kan tujuan dari asosiasi kan semoga bisa terwujud energi yang murah nanti ke depannya. Om, kan Om kerja di PGN juga Om. Oke. Jadi banyak juga nih teman-teman yang nanya, Bang gimana sih Bang kerja di PGN gitu? Oke. Maksudnya jadi pegawainya gitu? Ya gimana caranya dapat bisa bekerja di PGN? Ya, PGN bagian dari Pertamina Group. Sebenarnya bagi teman-teman yang tertarik untuk mengabdi bekerja di Pertamina Group dan turunannya terutama di PGN gitu, bisa melihat Pertamina dan PGN. Sebenarnya ada loker itu setiap di website atau sosmednya ya, itu selalu ada informasi. Jadi modelnya itu lamaran di pool dalam satu wadah gitu ya di Pertamina. Nanti Pertamina akan mendistribusikan kepada sapoli-sapolinya. Nanti ini ada lowongan di PGN, ada lowongan di PHE, ada lowongan di Patraniaga atau PIS atau PHNRE. Nah itu kan Pertamina grupnya banyak. Nah nanti semuanya ngumpul di Pertamina. Nah Pertamina.com itu ada informasi lengkap sama sosmednya Pertamina. Saran saya itu. Ya. Jadi teman-teman yang mau masuk di PGN bisa pantengin tuh sosmed sama websitenya Pertamina. Yes. Jadi semoga nih Om, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Om. Kita udah diskusi. Jadi teman-teman juga tahu di sini dunia gas itu seperti apa. Betul. Kenapa harganya sekarang naik? Karena emang tadi ada isu yang tadi udah kita jelaskan. Iya. Terima kasih Om Dian. Terima kasih Om Tebe. Terima kasih teman-teman. Kembali lagi nanti di kita di episode selanjutnya di Kata Bisnis Indonesia. Kata siapa? Kata bisnis.